Tidak semua manusia lahir untuk berteriak. Sebagian memilih berjalan sambil berpikir. Di antara nada dan angka, lahirlah kesadaran yang tidak sederhana. Ia bernyanyi, bukan untuk didengar, tapi untuk dipahami. Musisi, pemikir, dan kini penjaga kesadaran bangsa. Sabrang Mowo Damar Panuluh. Nama yang mengandung jejak pemikiran dan perjalanan yang tak pernah sederhana. Publik mengenalnya sebagai Nu, vokalis grup band Leto. Namun di balik suara yang tenang dan lirik yang reflektif, Sabrang adalah seorang pemikir yang memadukan musik, sains, dan kesadaran sosial dalam satu tarikan nafas kehidupan. Ia lahir pada 10 Juni 1979 di Yogyakarta, sebuah kota yang sejak lama menjadi rahim kebudayaan, tempat dialog antara tradisi dan pemikir modern terus hidup dan bertumbuh. Sabrang adalah putra sulung dari MH Aidun Najib atau yang akrab dikenal sebagai Cak Nun, seorang budayawan yang kata-katanya telah menjadi cermin bagi banyak pencari makna di negeri ini. Ibunya adalah Neneng Suryaningsih, dan dalam perjalanan hidup keluarganya, Sabrang juga menjadi anak sambung dari aktris dan penyanyi Novia Kolopaking. Ia tumbuh di lingkungan yang akrab dengan diskusi, perdebatan nilai, sastra, musik, dan refleksi spiritual. Namun sejak awal, Sabrang belajar satu hal penting, bahwa warisan terbesar bukanlah nama, melainkan tanggung jawab untuk berpikir jujur. Berbeda dari banyak orang yang mengira ia akan sepenuhnya menapaki jalur seni, Sabrang justru memperdalam dirinya di dunia sains dan logika. Ia menempuh pendidikan menengah di SMP Saverius Metro, Lampung, dan melanjutkan ke SMA Negeri 7 Yogyakarta, tempat ia kelak bertemu dengan rekan-rekan yang akan membentuk Leto. Selepas itu, Sabrang merantau jauh ke Kanada, di University of Alberta. Ia menuntaskan studi dengan pencapaian yang tidak lazim, 2 gelar sarjana sekaligus, Bachelor of Science dan Bachelor of Mathematics, dengan fokus pada fisika dan matematika. Dari sains, ia belajar bahwa dunia bekerja dalam sistem, bahwa realitas tidak sesederhana opini, dan bahwa berpikir kritis adalah fondasi bagi kebebasan manusia. Tahun 2004, bersama teman-teman sekolahnya dari SMA Negeri 7 Yogyakarta, Sabrang membentuk band Leto. Di tengah industri musik yang gemar pada kebisingan, Leto hadir dengan keheningan yang bermakna. Album Truth, Cry and Lie 2005 dan Don't Make Me Sad 2007 menjadi tonggak penting perjalanan mereka. Lagu-lagu seperti Sandaran Hati dan Sebelum Cahaya tidak sekedar populer, ia menjadi ruang kontemplasi bagi pendengarnya. Lirik-lirik Sabrang tidak menawarkan jawaban instan, ia justru mengajak pendengar bertanya, merenung, dan berdamai dengan ketidakpastian. Selain bermusik, Sabrang juga aktif di dunia film. Sejak 2008, ia terlibat sebagai produser melalui Big Look Production, menunjukkan bahwa baginya seni bukan hanya ekspresi, tapi juga sistem kerja, kolaborasi, dan keberlanjutan gagasan. Di luar dunia seni, Sabrang dikenal sebagai pemikir kritis lintas disiplin. Ia kerap diundang dalam forum diskusi yang membahas fisika, teknologi informasi, filsafat, hingga isu sosial dan budaya. Cara bicaranya tenang, terukur, dan logis, bukan untuk mendominasi, melainkan untuk menjernihkan. Pada 15 Januari 2026, Sabrang Mowo Damar Panuluh resmi dilantik sebagai tenaga ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional atau DPN di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam peran ini, ia bertugas mengkaji isu-isu geoekonomi, geopolitik, dan geostrategi demi memperkuat ketahanan nasional, sains, sistem berpikir, dan kepekaan budaya bertemu dalam satu ruang tanggung jawab kenegaraan. Sabrang menikah dengan Fauzia Fajar Putri Khairuddin dan dikaruniai 2 anak. Di tengah perannya sebagai ayah, musisi, dan pemikir, ia tetap aktif menyampaikan gagasan melalui berbagai forum di kanal pemikiran, termasuk yang dikenal publik sebagai Sabrang MTP. Sabrang Mowo Damar Panuluh adalah perjumpaan antara nada dan angka,
antara rasa dan logika, antara tradisi dan masa depan. Ia menunjukkan bahwa pemikir tidak harus kehilangan empati, dan berkarya tidak harus meninggalkan tanggung jawab sosial. Di dunia ini yang semakin bising oleh kepastian palsu, Sabrang memilih jalan yang lebih sunyi. Jalan untuk memahami, bukan sekedar menghakimi. Dan mungkin disitulah letak kontribusi yang paling dalam bagi kehidupan.